Siapa sangka di balik hiruk-pikuk Kabupaten Karawang yang kini dikenal dengan kota industri, ada keindahan tersembunyi yang bisa dikunjungi oleh masyarakat sekitar, yakni Guha Dayeuh. Selain menawarkan keindahan alam yang eksotis, lokasi yang dikelilingi bebatuan kapur hingga pepohonan yang sudah berumur ribuan tahun tersebut juga menunjukkan sisi angkernya yang penuh dengan misteri. Tidak sedikit warga yang menyaksikan penampakan-penampakan seperti sosok hitam pekat, kakek-kakek, penari hingga siluman ular yang disinyalir sebagai penyebab teror yang selama ini dirasakan warga. Ya, Kang Asep, maaf, aku mau nanya ini tuh masih agak jauh nggak sih ke tempat penelusurannya? Lumayan, udah deket sih, udah nggak jauh dari Oh, sini. nggak terlalu jauh ya? Lama ya kan? Tadi kira-kira di Oh, mana itu ya? tuh kayaknya tuh, suara motornya udah kedengeran sih. Kenapa tadi Aman? kan Anda kok Aman-aman. agak lama? Tadi emang saya pas nyampe mau pintu masuk itu, saya udah dapat suatu nggak tahu ya, kayak ada hawa yang dibilang unik dan kuat sih. Saya udah dapat hal itu sih pas ya. Sepertinya memang kita tuh seperti dipantau, tapi dari kejauhan. Iya. Dan menurutku juga sesuatu ada yang memikat, tapi memang bukan di sini sih. Kan Anda langsung bareng sama kita aja kan? Langsung Iya, bareng sama kita. Walaupun sempat terkendala dikarenakan Den Ananda mengalami kesulitan menemukan titik kumpul, demi menguak rumor yang beredar, kami pun mulai menuju titik pertama di area Gua Dayeuh. Ini tuh sekitar 20 menitan tuh nggak jauh dari Arta dan San Diego Hills. Ya. Luas banget tempatnya. Goa yang asri dan biasa dikunjungi wisata religi ini memang banyak rumor yang beredar. Sebagian masyarakat merasakan sosok yang tidak menyeramkan atau positif. Sebagian merasakan kejahilan dari makhluk penghuni di sini. Kami akan memastikan apa benar ada dua energi yang bertentangan di Gua Dayeuh Kita ini. udah sampai ya? Gimana nih? Tadi menarik sih, maksudnya untuk tempat seluas ini ternyata masih warga sekitar mengalami gangguan yang menurutku itu kuat loh ya, sampai lemparan batu. Dan itu sering terjadi di area sekitar sini. Tapi coba deh, sini deh ngedekat. Kenapa Kak Frisly? Gak tahu kenapa, dari tadi selama kita di mobil kan Anda, sekitar kita tuh nggak tahu kayak, kalau buat aku ya, aku ngerasa adem, cuma kayak ada sesuatu yang janggal. Dan tadi pada saat kita ada di sana, Kang Asep dan Kang Asep kasih tahu kalau gangguannya itu terjadi di area bekas pertambangan kapur. Aku ngeliat kayak ada sosok, ya nggak tahu kenapa tapi kayak Iya, cepet banget gitu loh Kak. betul Visi. Nah, Visi melihat adem, tapi sebaliknya saya, bahkan si Gudi pun juga mungkin ya, yang kita mendapatkan feel yang dimana tempat ini mendapatkan hawa yang sangat negatif, bahkan sangat kuat sekali. Negatif. Negatif, hati-hati Kak. Hati-hati kan Anda awas ini bebatuan. Pelan-pelan Kak. Nah, kembali lagi, Visi bilang adem, tapi saya bahkan Gudi pun juga bilang menyatakan bahwa ada hal-hal yang negatif, bahkan ada sosok yang hawa yang paling kuat. Tapi sebelah sana ya Gudi ya. Di sana ada sesuatu. Kayaknya kita mesti ke sana ya. Nah, saya benar-benar ngerasain ini tuh panas, gak enak. Di sana ada makhluk, bentuknya itu dia seperti putih-putih ya. Warnanya putih-putih, entah apa itu bentuknya abstrak. Dan dia lari-lari dari sana ke sana, ke sana. Tapi kalau saya sendiri belum yakin apakah itu sosok yang mengganggu warga atau bukan. Iya. Yaudah kita langsung ke Kita sana. ke sana Oke, aja. langsung sana. Dan buat Kang Asep, saya mau ngucapin makasih banget karena udah mau nganterin kita ke tempat penelusuran pada malam hari ini. Ya, saya juga pamit undur diri. Terima kasih. Ya, makasih Kang Makasih. Asep. Walaupun adanya perbedaan energi yang mereka rasakan, kami tetap mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin
Aku mau nambahin juga sedikit info ke Kak Frisly, Kak Rudi, dan Kak Nanda bahwasanya tempat ini tuh cagar alam. Tapi gimana nih, kita kan udah masuk ke pekarangannya ya, bisa aku bilang ya. Iya. Yang Kak Rudi, Kak Frisly, dan Kak Nanda rasakan atau lihat apakah masih berbeda? Kalau pandangan saya masih. Di sebelah sini, Pas ya, ada segi sangat kuat sekali sebelah kanan saya. Bahkan bisa saya katakan sangat negatif juga ya. Tapi justru dari awal tadi kita masuk gerbang kayunya, aku ngerasa dan mendengar sedikit seperti ada alunan musik. Ya, bawa ngalaman lah gitu, sok kayak suara-suara gitu, suara nangis, ada suara sama gamelan-gamelan gitu, sok dina hari-hari tertentu sok adenge gitu, aya. Terus juga di sekitaran sini aku ngerasa banyak energi yang berupa seperti cahaya terang, tapi memang lebih ke arah sana. Ada yang menyambut Ada kita. sambutan. Iya, tentang suara kera ini. Aku dari awal masuk malah dapat gambaran ketika ada yang datang, bahkan bukan kalian yang bisa mempunyai kemampuan seperti kita bertiga, tapi siapapun yang datang serasa diterima atau seperti disambut benar dengan seperti gerombolan kera-kera yang memang turun. Kadang kalau siang mungkin mereka akan turun ke bawah sini. Dan semalam aku tuh mimpi, aku dapat mimpi cuma kita tuh datang tapi nggak ada kalian. Aku cuma mimpi aku datang dengan beberapa orang, aku nggak tahu, tapi itu seperti memakai sorban dan membawa banyaknya buah-buahan. Aku sempat request sama tim untuk bawa buah-buahan. Ada, coba deh. Kak Nanda, Kak Rudi, kayaknya aku akan coba untuk memberikan buah-buahan ini ke sini kali ya. Ya mungkin bisa juga untuk menambah rasa yakin dari Fasya dan juga mungkin bisa menetralkan perbedaan kita bertiga. Coba deh. Iya. Permisi. Permisi, assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Ini juga sebenarnya bukan suatu keyakinan, tapi lebih ke bentuk kolonungun karena jujur pada saat tadi Kak Nanda dan Kak Rudi bilang kalau kalian ngerasain hawa yang panas, aku ngeliat di belakang pohon bambu ini, Fasya, seperti ada semacam dibilang kera, tapi bukan berwarna seperti kera abu-abu yang biasa kita temuin. Justru seperti Hanuman besar sekali, berwarna putih, yang aku tuh nggak tahu apa kaitannya dengan tempat ini. Tapi kalau dari aku pribadi, aku tertarik banget untuk explore ke mana ya tadi? Aku lihat ada kakek. Sebelah mana Kak Frisly? Kalau aku sih ke sini, malah nggak tertarik sama sekali ke arah kalian. Tapi kalau kita akan tetap ke kanan. Yang dimana ingin mengetahui sosok siapa sih yang membuat hawa negatif yang ada di sini, bahkan bisa kita katakan sosok yang paling kuat juga, Visi. Pas ya. Aku kayaknya nggak ikut ya penelusuran malam hari ini. Entah kenapa ya, pada saat aku ngeliat ke arah dua bambu ini tuh, aku tuh jadi keinget hal nggak enak yang pernah aku alamin loh. Enggak sih, malah aku butuh kamu buat nemenin aku explore ke sana. Karena aku tetap yakin kalau ini tuh hawa positif yang kita dapat. Terus kenapa bisa kalian ngeliat atau ngerasain hal yang beda gitu? Jadi ada waktunya yang dimana kita akan beda juga. Nah, contohnya malam ini. Saya, Gudi pun juga akan mendapatkan hawa yang kuat, sangat kuat sekali di sebelah sana. Kuat sekali, bahkan bisa dibilang banyak sekali sosok-sosok negatif di sebelah sana. Tapi yang Kak Nanda, Kak Rudi rasain dengan hawa negatif itu makhluk dari luar nggak sih? Dan apakah dengan Kak Frisly ngerasain hal yang beda? Apa itu bentuk manipulatif dari mereka? Kemungkinan sih iya.